Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham untuk Jumat 17 April 2020 pagi-pagi ya, jam 9 pagi. Jadi ini udah publish di Instagram Guru Saham, bisa cari di sini ya, username-nya Guru Saham. Bisa langsung follow ya biar nggak ketinggalan informasinya. Jadi ini teman-teman udah ada lihat listnya ya, ada dari BBSS hingga Warantura. Nah di sini kita murni fast trade aja ya, karena pasarnya belum stabil. Bahkan sekarang itu tren pendeknya udah berubah lagi jadi downtrend dan sudah melewati masa supportnya. Jadi kita coba pantau gimana keadaan ISG sekarang ya. Oke. Home. Nah, ISG itu dia turun 3,14% close-nya. Coba kita lihat gimana chartnya. Kita analisa. Nah, di sini saya udah bikin tren garis trennya di sini. Di sini ini adalah tren panjangnya. Nah, di sini ada naik menghasilkan short trend ya. Micro trend. Nah, lalu di sini dia itu udah melewati menyimpang dari jalurnya, sehingga sebenarnya dari kemarin itu udah mulai sebelum hari kemarin itu udah kelihatan dia tuh udah mulai menembus support dari tren tren pendeknya, dan sekarang udah keluar. Ini jadi bakal muncul sentimen negatif sehingga harganya bakal cenderung turun. Untuk supportnya sendiri itu ya, strong supportnya ya, untuk yang pertama ya ada di sini teman-teman, ada di 3000. Ada di 3911 gitu, karena itu lower high-nya, lowernya. Untuk tren panjangnya mungkin teman-teman bisa cari support yang udah teruji ya, yang udah lebih valid. Tapi untuk yang sekarang ya, untuk jangka pendek yang kita lihat di sini adanya ya di 3911 ini, dan ini udah tembus tren pendeknya ya. Nah, jadi pasarnya udah mulai turun lagi. Sama dengan ada indikator dari stokastiknya dari kemarin itu udah menunjukkan dia lagi bearish ya. Udah mau masuk fase oversold di stokastik ya. Jadi ini lagi downtrend gitu. Sehingga kalau ISG-nya turun, sehingga saham-saham yang memiliki peran besar dalam ISG seperti LQ45, yang dimana LQ45 itu ya yang gedenya ya kayak sektor perbankan ya, makanya harganya itu juga cenderung turun. Dan lihat ya, bahkan sekilas hampir sama ya chart LQ45 dan ISG, karena ini memang berpengaruh banyak dengan pada ISG. Sehingga kita lihat di sini ada bank. Di sini ada bank seperti BBRI misalnya, bank BUMN terbesar di Indonesia, itu turunnya hampir ARB, tutup di 5,43%. Dan memang sebenarnya tren shortnya itu lagi downtrend teman-teman, dan ini sebelumnya diharapkan dari short trendnya itu bisa sampai di atas 3000 dulu di sini, tapi ternyata dia udah jatuh duluan. Nah, di sini kalau kita perpanjang lagi garisnya itu, nah di sini udah close-nya itu bahkan udah di bawah sedikit ya di garis trendnya
Ya besok karena ISG juga lagi downtrend, ya ini bisa ditembus lagi sehingga supportnya yang terdekat itu ada di 2440 gitu. Jika dia mantul lagi, dia bakal membentuk double bottom di sini, sehingga double bottom ini kalau dia bakal naik lagi, seharusnya dalam teknikal dia bakal penguatannya lebih besar daripada yang sebelumnya yang ada di sini, penguatan pertama. Jadi dia turun, dia koreksi dulu, dia turun lagi ngumpulin tenaga, dia biasanya bakal lebih tinggi gitu. Oke. Lalu kita lanjut lagi ya kita coba bahas pasar dunia sekarang gimana ya. Kan sekarang udah buka nih pasar untuk di Amerika. Nah, tadi itu dia merah sih. Dow Jones tadi sempat hijau, terus dia merah, naik lagi. Ini dia lagi uji nih. Dia bisa hijau atau enggak. Kelihatan ini mantul, dia naik lagi. Dia coba bakal tes lagi. Sedangkan untuk indeks lainnya itu ada S&P 500. Dia sempat turun, naik. Bahkan naiknya langsung naik gitu, langsung ada kenaikan loncat dan turun dulu tapi naik lagi. Lalu di sini sedangkan untuk Nasdaq sendiri dia itu tetap di atas teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini kalau dia hijau untuk Dow Jones juga hijau, sehingga untuk jam 3 pagi, di sini jam 3 pagi ya tutupnya ya untuk pasar Amerika ini. Kalau ditutup dengan hijau semua di sini ya kita ada sedikit harapan untuk IHSG dan LQ45 untuk ya 0, hijau atau gimana berapa gitu. Tapi memang trennya lagi jelek. Bahkan tren yang jelek seperti ini dan keadaan memang yang sangat sulit seperti ini, walaupun ini hijau bisa aja ini merah gitu. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Itu untuk overview dikit informasi biar teman-teman tahu informasi keadaan sekarang gimana. Makanya kita jual beli itu di fast trade aja, karena kalau untuk swing itu masih sangat nggak stabil gitu. Kita mulai dari BBSS. BBSS ini dia IPO ya, baru listing, udah selesai IPO terus listing, underwriternya Mirae. Nah, di sini dia itu ARA ya. ARA sempat turun juga, tapi akhirnya ARA turunnya ya kayak ada yang taking profit. Nah, di sini YP atau Mirae sebagai underwriternya dia itu udah ada yang jualan di sini. Net sale-nya itu sekitar 60 ribuan. Tapi ya nggak terlalu besar ya distribusinya. Iya, BBSS ini masih ada potensi untuk kenaikan dulu. Untuk fast trade masih bisa. Lalu BHAT. Untuk BHAT sendiri. Nah, BHAT dia juga ditutup dengan ARA. Lalu chartnya ya ARA. BHAT ini sendiri IPO yang underwriternya itu JUC ya, Jasa Utama Kapital, dan kodenya itu YB. Dia itu belum jual di sini, kalau ada jual pun dikit ya tadi ya. Dan ini buy. Jadi net buy-nya itu ada di 4 ribuan gitu. Jadi ini BHAT juga masih banyak potensinya untuk kita fast trade. Tapi itu BHAT sendiri ternyata memang ini belum bisa dibeli jual karena opennya udah langsung arah, buka pasar itu langsung arah. Jadi teman-teman mungkin
harus ngantri langsung di sini. Jadi nggak mungkin dapat di harga segini karena harganya nggak turun-turun, tetap di 147, bisa lihat di low di sini. Sehingga teman-teman harus ngantri di sini sehingga bisa dapat eksekusi yang dijual oleh orang yang di harga paling atas ini, seperti dari GR ini. Jadi masih bisa dibeli. Kalau teman-teman juga antri kemarin, harusnya teman-teman tuh udah profit di 34% gitu kan. Lalu di sini ada KREN. KERN di sini ada net buy dari top bayarnya, yaitu dari Mirai sekitar 110.000 dan harganya ditutup di 19%. Dan ini ya ada yang overnya, ada yang nutupin ya. Tapi masih sangat berpotensi untuk karen sendiri. Oke, kita lihat di sini dia tuh udah ARB-nya udah parah banget ya, hampir setiap hari ARB. Mulai sekarang udah mulai mantul. Kalau bisa lihat di sini dia itu seenggaknya ada 2 kali lagi, atau kalau sekalipun dia itu masih bisa untuk di fast trade lah. Sama di sini dia udah sebenarnya pas turun ini dia udah masuk overbought di sini. Lalu dia udah mulai naik lagi sehingga munculnya osilator golden cross. Berpotensi banget untuk di fast trade, di scalp. Lalu kita bisa lihat Timas, gimana ya Timas. Untuk Timas sendiri dia tutup di 74%, dan di sini ada top bayarnya signifikan banget bedanya ya, ada perbedaan mencolok banget. Ada net buy dari YP sekitar 60 ribuan, dia juga lagi bullish teman-teman. Lalu di sini stokastiknya masih dalam bullish ya. Lalu di sini udah tutupnya di atas 100 ya, 101 ya. Jadi ada resistensi psikologis di sini di 100, dia udah tutup 101. Ada di sini ada higher swing high-nya 109. Kalau tembus 109 dia bakal melesat ke atas. Harusnya ya. Tapi karena pasar nggak stabil, kita itu bisanya fast trade aja untuk retail dulu ya. Teman-teman yang pemula yang retail bisa untuk scalping dulu. Lalu ada BOS. Teman-teman. BOS dia itu udah arah 2 kali. Ya kalau arah ya indikatornya juga bakal ngikutin ya. Jadi bullish ya. Ya wajar karena dari technical hitung matematikanya pada naik gitu. Ya wajar aja indikatornya juga naik. Tetapi di sini ada net buy 100 ribuan dan ini dijaga, jadi masih ada potensi untuk naik untuk di scalp besok. Walaupun nggak harus tutup arah. Jadi teman-teman tuh kalau untuk scalp itu kita nggak lihat dia tutupan harinya, nggak berguna juga. Kita kan taking profitnya cepat gitu, kita nggak pentingin tutupnya berapa. Lalu di sini ada real. Real sendiri transaksinya gede banget ya. Dia itu sempat peringkat nomor 2 untuk transaksinya di bawah BBRI. Nah, dia lihat di sini net buy sama net sell-nya gak terlalu berbeda, ada signifikan. Ditutup dia sempat naik ke 90, yang sebelumnya high-nya 89, sekarang 90. Jadi dia belum bisa melambung tinggi dari high sebelumnya. Dia masih mencoba. Di sini juga XA yang sebelumnya masih ada, hari sebelumnya ada net buy 500 ribuan, sekarang masih belum, masih ada ya harusnya, karena di sini
net buy sama net sell-nya nggak terlalu berbeda. Jadi real ini untuk chartnya sendiri dia udah scaling scale up walaupun ditutup dengan doji di sini. Ya untuk pasar yang seperti ini yang terlalu kelihatan banget ya untuk market makernya, jadi kita masih bisa WNS di real. Ada potensi untuk fast trade di sini ya, walaupun harganya besok turun, kita itu masih bisa fast trade di sini teman-teman. Lalu di sini ada Waranpura dia masih muter-muter di situ aja ya teman-teman. Bagi teman ini Waranpura ini juga nggak untuk agresif, teman-teman yang mau lihat pergerakan Waranpura juga masih bisa mau tapi di sini turun ya di 5 yang sebelum tutupnya 6 bukan kemarin tutupnya 5 tetap juga sehingga harusnya doji di sini. Oh enggak, dia bahkan ya nggak bergerak dari 5 ya di sini ya, dia itu nggak bergerak dari 5, masih namun harganya masih dijagain di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat informasinya lebih, teman-teman bisa research sendiri tentang broker summary-nya di sini. Mungkin untuk besoknya Waranpura kita bakal lebih lihat pergerakan jual beli transaksinya, karena ini kita sebenarnya belum terlalu fokus di Waranpura, cuman untuk di WNS masih oke. Karena untuk 1 tick sama 3 ticknya itu udah tinggi gitu teman-teman. Oke, masih oke untuk di WNS ya. WNS itu apa? Nah, kita mau coba bahas yang di sini. WNS ini apa? Wait and see. Oke. Jadi kalau yang tanya nonton video dulu, jangan tanya gitu. Lalu ini apa? Namun ini apa? Ada bakwan udang, tempe mendoan, risol, dan cireng, dan lain-lain. Itu apa? Itu cuma plesetan bagi saham-saham yang lagi ada market makernya di sana, yang bahasanya bandar lah, yang lagi coba dinaikkan harganya, dan kita bakal mencoba di sana untuk coba scalp di sana ya. Nah, di scalp atau fast trade ini memang nggak dilihat, nggak ditentukan harga beli sama ring beli sama ring jual, karena kita nggak tahu juga gimana plan dari bandarnya. Yang kita bisa lakukan itu adalah tape reading keadaannya gimana pagi besok. Di sana kita bisa tahu arahnya kemana gitu. Jadi kita bukan nebak-nebak teman-teman, bukan nebak-nebak. Kita lihat tape reading itu adalah sebagai analisa kita. Dengan analisa itu kita tuh tahu arahnya, jadi kita bukan menebak. Caranya tape reading itu gimana? Singkat aja, mungkin kita bikin video khusus untuk ini. Untuk tape reading sendiri kita tuh melihat pergerakan simpelnya aja ya. Untuk pemula, untuk biar lebih mengerti, kita tuh lihat ini aja, melihat pergerakan dari aktivitas jual beli, dari offer sama bid di sini. Ini adalah bahasa dagangnya itu. Ini supply, ini demand. Ketika demand lebih tinggi daripada supply, maka harganya harusnya naik gitu. Karena permintaannya banyak, harganya sedikit, orang pada ya udah deh harus dapat barangnya ya, sehingga naiknya turun terus naik gitu. Jadi ketika permintaan naik, teman-teman bisa ikut beli. Nah, kalau udah profit untuk pemula, udah profit 2-3%, ya udah taking profit aja. Coba rasakan dulu gimana rasanya profit ya. Yang udah jago ya silahkan gimana trade plan-nya. Cuman di sini kadang-kadang ya teman-teman ada kata orang bid palsu, yaitu wajar-wajar aja, itu ada aktivitas dari si market maker tersebut, gimana retail itu tertarik ke sana sehingga banyak yang beli, yang naikin harga. Ya kita bisa 2-3% bisa di sana gitu untuk taking profit gitu. Minta jajan ke market makernya masih bisa lah gitu. Jadi gitu. Untuk mantau broker summary juga termasuk tape reading, melihat
transaksi yang done itu juga trading. Ini ada transaksinya, ini kurang real time apa lagi teman-teman. Jadi di aplikasi Mire ini real time, nggak perlu di refresh, ini jalan sendiri, bakal cepet. Lalu broker sendiri ada trade book juga. Udah cukup, itu aja tuh udah cukup sih untuk kita melakukan scalping menggunakan analisa tape reading gitu. Oke, yang mungkin yang ditanya itu yang ini, istilah-istilah ini cuma plesetan doang. Udah dijawab tadi ya. Oke, semoga paham. Karena video ini gratis ya teman-teman, kita nggak pungut biaya uang apapun dari teman-teman semua, nggak perlu bayar grup, nggak perlu bayar lihat sinyal, nggak perlu bayar lihat video. Cukup simpan buat teman-teman itu untuk coba belajar mandiri. Dan grup kita gratis untuk diskusi di Telegram. Di Telegramnya itu grupnya di mana? Kalau teman-teman dari Instagram itu di sini ada linknya. Kalau diklik itu ada link grupnya, di situ teman-teman bisa gabung di grup Telegram. Lalu ya cukup support channel Guru Saham dengan like, dengan share ke teman-teman lainnya agar tahu. Kenapa harus like? Karena kalau banyak like-nya itu video itu bakal disebar oleh YouTube, bakal direkomendasikan ke yang lainnya secara otomatis, sehingga lebih banyak yang nonton, banyak yang dapat manfaatnya, sehingga ya teman-teman berbagi lah, karena kita juga berbagi, teman-teman juga bantu kita untuk berbagi, sehingga kita terus semangat untuk memberikan yang terbaik gitu. Ya bagi yang udah profit jangan gegabah, yang masih rugi tetap belajar sebelum berhenti, belum gagal, karena keberhasilan itu bakal berawal dari proses dulu. Oke. Semoga besok sehat sehingga bisa maksimal dalam profit scalpingnya, trade-nya. Oke, semoga Indonesia cepat bersih dari wabah corona. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.